Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7098 sampai bab 7099. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Hailey Swain agak kacau saat ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi wanita sebagai seorang wanita, meskipun dia mempelajari pemain unggulan tim wanita sebelum kompetisi, terutama unggulan nomor 1 Qin Ao Sui, tetapi sungguh sepanjang jalan ke final, dia menemukan bahwa kekuatan komprehensif tim wanita benar-benar jauh lebih buruk daripada tim pria. Jadi dia juga memiliki sedikit lebih banyak penghinaan terhadap unggulan nomor 1 Qin Ao Sui dari tim wanita. Sebelumnya ia khusus membandingkan data atletik 100 meter putra dan atletik putri. Pemain terbaik putra selisih waktunya 10 detik, sedangkan pemain terbaik putri selisih waktunya 10 detik hingga 11 detik. Ia merasa bahwa dirinya setara dengan 100 meter putra selisih waktunya 10 detik dan 5 pemain ini. Di grup putra, meski belum tentu bisa masuk ke babak final, tapi di grup putri, pemenangnya tetap sangat mudah. Tetapi yang tidak dia duga ialah, saat berhadapan dengan Qin Ao Sui, justru berada di sisi yang berlawanan dengan tekanan, teknik dan taktiknya sendiri sama sekali tidak dapat dikeluarkan. Kekuatan sesungguhnya dari wanita ini, jauh lebih kuat daripada yang dia duga sebelumnya. Tepat saat dia merasa tidak enak, Qin Ao Sui telah mengetahui batas kemampuannya, mengetahui bahwa kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sebaik miliknya, jadi dia berhenti bersikap konservatif seperti sebelumnya, dan mulai mengambil inisiatif. Hati Qin Ao Sui sangat tidak puas dengan Hailey Swain. Dia juga merasa bahwa panitia penyelenggara turnamen membiarkan seorang transgender seperti itu berpartisipasi dalam kompetisi wanita. Itu tidak adil bagi semua pesaing wanita, dan orang ini sekilas bukanlah seorang transgender dalam arti sebenarnya, tetapi memanfaatkan celah untuk memamerkan diri, sehingga membuat hatinya semakin menolaknya. Terutama sikap Hailey Swain yang arogan dari awal sampai sekarang, benar-benar seperti, aku menggunakan aturan tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku senang melihatmu menatapku tidak senang tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, sungguh tidak mengenakan hati. Sekarang setelah Qin Ao Sui mengetahui level lawannya yang sebenarnya, dia segera mulai mengganti taktik. Hailey Swain melihat Qin Ao Sui mengambil inisiatif untuk menghadapinya, dia tahu bahwa Qin Ao Sui akan mengubah taktiknya, dan sebelum dia bisa berpikir bagaimana menghadapinya, serangan beruntun Qin Ao Sui datang ke arahnya. Melihat kecepatan pukulan Qin Ao Sui jauh lebih cepat daripada kecepatan menangkisnya sendiri, Hailey Swain agak tidak mampu untuk langsung bertarung. Qin Ao Sui menyerang dari kiri dan kanan. Setiap putaran serangan merupakan 4 pukulan cepat. Hailey Swain dengan lengan yang menghalangi hanya dapat menghalangi 2 hingga 3 kali paling banyak, jadi pasti akan menjadi 1 atau 2 pukulan. Hal baiknya adalah Qin Ao Sui bermain tinju cepat. Untuk memastikan kecepatan pukulan, perlu mengurangi amplitudo ayunan lengan, mempercepat frekuensi ayunan lengan, sehingga tidak dapat menyimpan cukup energi untuk setiap pukulan. Jadi meskipun tinjunya sangat cepat, tetapi kekuatannya juga secara alami lemah, kerangka tubuh lelaki tua ini tetap juga mampu menangkisnya. Tetapi meskipun dapat dihalangi, yang lama demikian ditekan, tinju yang berderak ke badan juga benar-benar membuat Hailey Swain merasa sangat celaka, hatinya juga jengkel. Sejak ia berpartisipasi dalam divisi wanita turnamen dimulai, sepanjang jalan melalui duri, menghancurkan, sama sekali tidak memberikan lawan kesempatan untuk benar-benar melukai diri sendiri, tidak menyangka bahwa saat terakhir adalah seorang gadis kecil menekan kepala untuk memukul, jantung dari hati karena amarah tidak terkendali. Akan tetapi, dari amarahnya yang memuncak hingga amarahnya mereda, dia juga tahu bahwa kekuatannya sendiri lebih besar daripada Qin Ao Sui. Jika dia berani melakukan serangan balik, dia hanya akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pukulan yang telak. Tetapi, pertahanan pasif juga bukan suatu cara, lagi pula, setelah pihak lain berhasil dipukul, sekalipun orang itu tidak cedera, poinnya akan hilang dengan sangat cepat, mendidih sampai akhir permainan, sekalipun tidak menderita cedera serius apapun, tetapi juga karena skor permainan yang kalah. Pada saat ini, Hailey Swain penuh pemikiran pada satu titik, bagaimana cara memecahkan permainan.
Tiba-tiba dia melihat Qin Aoswei mengayunkan tinjunya dan lengannya, dadanya bergetar hebat. Dia langsung berpikir keras, tidak peduli dengan serangan Qin Aoswei yang terus-menerus, dia langsung mengayunkan tinjunya lurus ke arah dada Qin Aoswei. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dalam pertarungan normal, Qin Aoswei, jika lawan menyerang dadanya sendiri, dia hanya akan melakukan penilaian taktis normal. Jika kekuatan lawan tidak terlalu besar, dan mereka memiliki peluang untuk memberikan lebih banyak kerusakan, dia tidak akan dengan sengaja bertahan. Lagi pula, biasanya melawan pemain wanita asli, ketika ada kontak fisik yang bersifat pribadi, semua orang tidak akan mempertimbangkan permainan dan taktik di luar situasi tersebut. Namun hari ini situasinya jelas berbeda. Tak peduli bagaimana Hailey Swain ini memamerkan dirinya sebagai transgender, mengatakan bahwa dia selalu merasa bahwa secara psikologis dia adalah seorang wanita. Tetapi di mata Qin Aoswei, dia adalah pria sejati. Jadi ketika pihak lain tiba-tiba menyerang dadanya, dia secara tidak sadar lupa bahwa dia ada di dalam pertandingan. Semua instingnya digerakkan oleh gadis pendiam dan sombong di dalam tulangnya. Seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang hooligan mesum, dia secara tidak sadar mencoba untuk menutup payudaranya sendiri. Semua instingnya digerakkan oleh gadis pendiam dan sombong di dalam tulangnya. Blokade ini tidak masalah, walaupun dada terblokir, tetapi seluruh muka terbuka sepenuhnya di depan mata lawan. Hailey Swain sudah merencanakan sebelumnya, dia tahu bahwa dengan tubuh Qin Aoswei, mustahil baginya untuk menyentuh payudaranya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia mempersiapkan diri terlebih dahulu, selama Qin Aoswei menyerang dirinya sendiri dan berbalik untuk melindungi payudaranya, maka dia akan segera melancarkan serangan balik padanya. Pada saat ini, Qin Aoswei sudah marah dan panik. Bagaimana dia masih bisa dengan tenang menilai situasi saat ini? Melindungi payudaranya berusaha untuk memprotes ke sisi wasit, yang mengira bahwa pihak lain saat ini sebuah pukulan berat langsung ke wajah. Suara ledakan, wajah Qin Aoswei mengalami pukulan berat, dan pukulan beratnya sendiri mengenai Hailey Swain. Hailey Swain juga meninju wajahnya, pangkal hidungnya langsung terasa sakit, sehingga seluruh wajahnya mati rasa, diikuti oleh perasaan bibir hangat, manis dan sepat di mulut, mimisan telah keluar tak terkendali. Penonton di adegan itu akan melihat semua ini dengan jelas, bisa melihat bahwa Hailey Swain menusuk dari belakang dengan tipu muslihat, dan bahkan ada yang kurang ajar, sehingga adegan itu mengeluarkan suara boo, siulan, dan kasar. Hailey Swain sudah lama mengesampingkan mukanya, ia memutuskan untuk menggunakan celah transgender untuk berpartisipasi saat ini, tidak lagi peduli dengan muka dan reputasi, bisa memenangi kejuaraan, mendapatkan hadiah uang kejuaraan adalah hal yang paling penting. Maka dari itu, dia sama sekali tidak menghiraukan cemoohan para penonton. Sementara Qin Aoswei yang menerima pukulan berat, langsung mengayunkan tinjunya untuk menghadapinya. Ini adalah hook kanan dengan kekuatan penuh, bahkan lebih hebat dari kekuatan pukulan tadi. Pukulan tadi, demi membuat Qin Aoswei lengah, dia hanya sempat mengeluarkan 70% kekuatannya. Namun, pukulan ini diikuti dengan pukulan tadi. Dengan keberhasilan pukulan pertama, pukulan ini, dia akan menggunakan semua kekuatannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kondisi Qin Aoswei. Begitu Qin Aoswei pusing, rasa sakitnya tak tertahankan, kekuatan tempurnya pasti akan menurun drastis. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mungkin dengan satu ronde, Qin Aoswei akan langsung KO. Pada saat ini, Qin Aoswei benar-benar tidak bereaksi terhadap serangkaian trik curang tadi. Melihat pukulan berat Hailey Swain akan segera tiba, Ye Chen segera berteriak ke arah Qin Aoswei dengan auranya, "Ya Aoswei, perhatikan untuk menghindar." Suara ini langsung terdengar di telinga Qin Aoswei bagaikan petir, yang menyebabkan semangatnya meledak. Dia segera mendengar bahwa itu adalah suara Ye Chen, dan tanpa sempat mencari tahu di mana tepatnya Ye Chen berada, dia segera tersadar kembali, dan melihat pukulan berat itu hampir mencapai sisi kiri wajahnya, dia segera menghindar ke kanan dengan goyangan cepat, sehingga pukulan berat Hailey Swain hanya mencapai rambut Qin Aoswei. Qin Aoswei menyadari bahwa Ye Chen sedang menonton pertandingannya, semangat juangnya langsung meledak, ditambah lagi dengan kelicikan Hailey Swain ini yang membuatnya sangat kesal, maka dia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya, memanfaatkan pukulan lawannya untuk menerkam lawan. Dia langsung melancarkan pukulan kait dengan momentum dahsyat yang langsung menghantam pinggang samping Hailey Swain. Hailey Swain hanya merasakan seluruh pinggangnya tiba-tiba melengkung ke samping. Segera setelah itu, rasa sakit dan nyeri yang tajam membuat tubuhnya lemas. Tepat saat kakinya lemas dan dia hampir jatuh berlutut, Ye Chen sekali lagi menggunakan auranya untuk berteriak kepada Qin Aoswei, "Ya Aoswei!" Rebut kesempatan itu,
Jangan biarkan dia hidup. Bersambung.